Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada, khususnya para guru ya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, masih berbicara tentang assembler edu ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya coba berbagi tentang bagaimana cara menggunakan fitur topik untuk memasukkan materi ke dalam kelas kita, yang topik itu sendiri disediakan oleh pihak assembler ya. Bisa kita gunakan dan kita pergunakan untuk menambahkan materi di kelas kita tanpa membuat terlebih dahulu. Nah, kali ini saya coba untuk share bagaimana cara membuat materi sendiri ya, membuat project sendiri yang menggunakan assembler web player ya. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk bagaimana cara membuat sendiri project dalam assembler edu ya, menggunakan aplikasi assembler web player yang berbasis player. Oke Bapak Ibu, saya coba kita masuk ke assembler edu dulu ya. Seperti biasa kita masuk menggunakan alamat app.edu.assemblerworld.com/class. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita akan diarahkan ke aplikasi assembler edu. Oke, ya ini kita sudah nampak kelas yang kita ikuti ya, baik kelas yang kita buat sendiri maupun kelas yang mengikuti kelas orang lain. Nah, kita bahas kemarin tentang topik ini ya Bapak Ibu ya, dimana topik ini menyediakan banyak sekali materi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Nah, untuk membuat project sendiri itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini kita ada fitur kamu ya Bapak Ibu ya, dimana di sini akan menampilkan beberapa project yang sudah kita buat sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana cara membuat project barunya? Nah, kita klik buat proyek baru yang ada di sini Bapak Ibu. Ada tanda plus tambah buat proyek baru. Nah, di sini Bapak Ibu, maka kita akan diarahkan ke dua aplikasi. Kalau kita menggunakan handphone, kita harus mendownload aplikasi namanya Assembler Studio ya. Nah, ini kita menggunakan ini, tapi kalau kita menggunakan laptop, kita harus mendownload namanya Assembler Studio versi desktop. Tetapi di sini Bapak Ibu, yang Assembler Studio versi desktop ini sedikit belum dikembangkan ya, dikembangkan secara penuh oleh pihak assembler. Makanya banyak di situ, banyak yang masih belum kita bisa, banyak bug-bugnya ya, banyak gangguan-gangguannya di situ. Tapi kalau memang Bapak Ibu bisa mau mencoba, silakan untuk mendownload aplikasinya. Di sini ya, kita diarahkan ke tombol downloadnya. Nah, ini ya, untuk mendownload aplikasi Assembler Studio Web Creator ini yang versi 1.3. Nah, ini kita klik yang di sini Bapak Ibu, download, maka akan terdownload ya. Setelah itu baru kita install ya. Setelah itu kita install, ini hanya untuk di PC ya, di laptop ya. Misalnya install, maka akan ada icon seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Assembler Studio. Nah ya, tetapi di sini tidak membahas yang ini ya, Assembler Studio yang ini, karena di sini masih belum dikembangkan secara penuh oleh pihak assembler. Takutnya nanti banyak kendala-kendala ketika Bapak Ibu membuat project menggunakan Assembler Studio versi desktop. Nah, kita langsung aja membuat Assembler Studio menggunakan Assembler Web Player. Nah, di mana alamatnya? Nah, di sini sudah saya bookmark Bapak Ibu. Nah, kita klik tab baru di sini. Kita ketik studio.assemblerworld.com. Nah, ini ya. Kita ketik ini Bapak Ibu, studio.assemblerworld.com. Nah, maka kita akan diarahkan ke tampilan Assembler Studio via web ya,
versi web ya. Nah, di sini ada project-project yang sudah kita buat menggunakan akun saya ini ya Bapak Ibu ya. Terus ada 8 project di sini laporkan. Oke, kita coba membuat project baru Bapak Ibu dengan mengklik ini. Ya. Mengklik tombol plus. Oke, sebelum kita membuat project, saya kenalkan dulu fitur-fitur yang ada di Assembler Web Player. Nah, ini kita terbuka Bapak Ibu. Kita sudah terbuka di anggap aja ini sebagai kanvasnya. Kalau kita mau menggambar, kalau kita mau melukis, ada kanvasnya ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi ini kotak-kotak ini adalah sebagai dasar bahwa kalau kita meletakkan objeknya di sini itu harus pas. Kalau misalnya mau nempel ya nempel di sini ya, di kotak-kotaknya ini. Kalau misalnya mau melayang ya nempel melayang. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kita gunakan pakai mouse ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau memperbesar kita tinggal scroll mouse-nya ini. Nah, kita scroll jadi besar. Kalau memperkecil kita scroll balik. Nah, untuk memutar seperti biasa kita klik kiri biasa, kemudian kita putar. Nah, ini kan bisa kita bolak-balik untuk dari beberapa sisi. Ya, ini ya. Nah, ini. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, di sini ada front, ada yang titik depan, berarti di sini kita taruh di depan ini Bapak Ibu, ini yang ini. Nah, sebelum kita meletakkan objek, di sini ada beberapa menu ya. Yang paling atas menu save, yaitu untuk menyimpan project yang sudah kita buat. Ini ya, kita simpan dengan menekan tombol save. Kemudian 3D object ini untuk mencari aset yang disediakan oleh pihak assembler ini ya. 3D object ini berbentuk 3 dimensi. Jadi aset 3 dimensinya ada di sini semua Bapak Ibu. Terus kemudian image ini untuk menyisipkan gambar ya, atau berbentuk 2 dimensi ya, berbentuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, yang image ini 2 dimensi. Kemudian yang teks ini untuk menyisipkan teks. Kemudian kalau video untuk menyisipkan video. Kemudian kalau setting ini untuk pengaturan lebih lanjut Bapak Ibu. Oke, itu untuk tombol-tombol dasar dari Assembler Web Player. Kemudian ketika nanti sudah di save, kemudian baru kita publish ini ya. Kita publish artinya sudah bisa dipublikasikan Bapak Ibu. Langsung saja kita coba untuk meletakkan satu objek 3 dimensi saja di kanvas kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba pilih 3D object ini ya. Kita klik 3D object. Nah, di sini ada beberapa folder-folder ya, atau kelompok-kelompok jenis-jenis objek 3 dimensi. Ada dinosaurus, ada Indonesian Traditional Instrument atau alat musik Indonesia, sign and symbol atau tanda rambu-rambu ya, kemudian bangun ruang, di sini ada dinding, ada juga apa ini, hair rambut, education. Nah, ini bahasa Inggris semua Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita langsung saja Bapak Ibu, kita pilih salah satu aja yang paling dasar. Di sini coba kita membuat yang dinosaurus dulu Bapak Ibu. Kita klik yang di sini. Atau gini aja. Ya, kita pilih dulu yang di sini aja. Untuk nanti misalnya kita mengupload 3 dimensi, saya mungkin akan share di video saya selanjutnya. Oke Bapak Ibu, ini sudah dipilihkan beberapa model dinosaurus dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, ini bisa kita pilih, misalnya kita memilih yang warna biru ini, Brachiosaurus ya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kita download dulu ya, kita download dulu. Nah, dah. Sesudah itu maka kemudian akan tampil di kanvas kita Bapak Ibu.
mohon menunggu sebentar Bapak Ibu, karena keterbatasan laptop. Wah ini ya, tunggu sebentar. Akan meletakkan objek dinosaurus. Ya, ini saya matikan dulu satunya ini Bapak Ibu. Oke, wait dulu nggak apa-apa. Tunggu ya Bapak Ibu ya, memang laptop saya ini agak ada gangguan sinyal juga. Nah ini sudah tampil ini Bapak Ibu, sudah tampil objek name-nya bernama Brachiosaurus 2. Nah di sini bisa kita edit Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini kalau kita lihat di sini, nah ini posisinya ini kan tenggelam ini Bapak Ibu, tenggelam. Jadi di sini ada tiga sumbu ya Bapak Ibu ya. Ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Nah, jadi untuk mengepaskan agar supaya kita pas, coba kanvas kita klik kemudian kita paskan ini ya. Nah, misalnya ini kan. Nah, ini udah pas. Baru kemudian yang sini Bapak Ibu, yang tombol ke atas ini kita klik kemudian tahan. Nah, kita klik tahan. Nah, sampai dia menyentuh lantainya. Nah, berarti ini sudah menyentuh lantainya ini Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ini terlalu besar, terlalu besar. Kita klik yang scale ini. Scale. Nah, kita klik yang scale, kemudian kita kecilkan. Nah, kita kecilkan. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu, kayaknya ini masih malah mengambang nih ke atas. Nah ini harus kita paskan lagi. Nah kita klik yang move yang paling atas ya Bapak Ibu. Oke, kita klik move, kemudian yang tadi tombol yang atas ini ya, sampai udah menyentuh tanah. Nah ini ya. Oke Bapak Ibu sudah. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen menghadapnya tidak menghadap ke depan, menghadap ke samping, nah ini kita klik rotate yang ada di sini ya. Klik rotate yang ada di sini. Baru kita putar, misalnya ini putar seperti ini. Tapi kalau misalnya putar vertikal pun bisa juga seperti ini. Nah ini ya. Nah ini terserah nanti untuk merotate-nya bisa ke atas atau ke samping ya untuk memutarnya. Oke Bapak Ibu, terus kemudian ini sudah selesai. Kemudian kita coba menyisipkan yang tadi 3 dimensi sudah. Kita coba mau menyisipkan gambar Bapak Ibu. Kita coba menyisipkan gambar apa ya enaknya ya. Di sini contohnya kita buat gambar gunung misalnya yang ada di sini, gambar gunung. Nah di sini agar supaya nampak seperti hutan belakangnya. Oke, kita klik yang sini Bapak Ibu. Nah ini sudah tampil di sini. Kemudian seperti biasa kita rubah besar kecilnya ya. Nah ini kita klik scale, terus kemudian kita paskan. Nah ini ekornya hilang. Nah kita rubah, kita move-nya ke belakang. Iya. Nah udah pas belum ya? Udah. Nah, udah pas ini. Nah ini misalnya seperti ini. Ini yang objek 3 dimensi. Kalau kita putar ya, kalau kita putar di sini, nah ini kan bentuknya 3 dimensi. Kalau yang ini tadi gambar yang 2 dimensi nih Bapak Ibu ya.
Oke, terus kemudian bagaimana cara kita menyisipkan teks misalnya di depan. Misalnya kita mau menyisipkan teks, ini kita klik teks ini ya, menu teks ini ya. Nah, terus kemudian apa teksnya itu dibuat 3 dimensi atau berupa annotation. Nah, kita coba yang 3 dimensi dulu ya. Misalnya di sini dinosaurus, kita buat dinosaurus. Oke, kita letakkan dulu. Mana tadi teksnya tadi? Oh, ini ke sini ternyata. Teksnya ada di sini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk teks juga gitu. Kita lihat juga apakah ini tenggelam atau tidak. Bagaimana cara melihatnya? Nah, kita lihat di sini. Ternyata teksnya ada di bawah ini, Bapak Ibu. Teksnya ada di bawah. Dan kurang besar kayaknya. Kita besarkan dulu aja ya. Kita besarkan dulu dengan scale-nya. Scale-nya kita besarkan. Oh, kebalik. Nah, udah. Ini cukup segini atau kebesarannya. Nah, kita kecilkan dulu. Oke, terus kemudian kita move ke atas. Kita seret ke atas. Iya. Nah, misalnya begini. Oh, ini kayaknya kok di sini. Nah, di sini ya. Kayaknya kok di sini di nabrak ini. Kita taruh di depan. Nah, ini Bapak Ibu. Taruh di depan. Iya. Yang jelas. Oh, ini kayaknya warnanya misalnya warnanya masih abu-abu. Oke, warnanya masih abu-abu, bisa kita edit warnanya. Warnanya bisa lihat di sini, Bapak. Nah, ini misalnya pengen warna biru ya. Nah, warna biru. Apply. Oh, nggak bisa. Maaf. Tunggu dulu. Oh, ini masih. Oke. Ini masih ini, kita klik warna biru. Nah ini udah jadi warna biru Bapak Ibu. Oke ya, mungkin itu saja untuk selanjutnya. Oh, ini masih ada satu lagi, bagaimana kita menambahkan video. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu, atau di video selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu tentang sharing bagaimana menggunakan atau mengenal fitur-fitur dasar dari assembler web player. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pengguna assembler edu, dan khususnya umumnya bagi semua Bapak Ibu guru yang ingin belajar tentang assembler edu. Silahkan subscribe Bapak Ibu. Terus kemudian kalau memang video ini dirasa bagus, silahkan tekan tombol like, jempol ke atas. Kalau misalnya tidak bagus ya jempol ke bawah, nggak apa-apa ya. Silahkan subscribe, dan kalau misalnya ada kesulitan bisa Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar. Saya dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.